Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 11th grader. Welcome to English subject. Today we are going to learn about party time. Ini related dengan tujuan kompetensi dasarnya. Teman-teman bisa membuat undangan resmi in English. For the first meeting, we are going to know the goal or best kompetensi dasar. Jadi harus bisa nantinya membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus bentuknya undangan resmi. Okay. And then you can make a text or invitation, formal invitation. Lalu nantinya bisa menangkap makna secara konseptual, juga menyusun teks khusus. Oke. Tugas teman-teman hanya silakan memperhatikan dulu apa yang Ibu jelaskan hari ini. Nanti boleh dirangkum di buku catatannya ya. Ini ada sebuah undangan. Undangan itu kalau di bahasa Inggris tidak terlalu ribet ya. Jadi undangan itu cukup ada bagian-bagiannya. Of course ada tipenya. Tadi ada formal, ada informal. Kita sebenarnya fokus di formal atau di undangan resmi. Hanya saja kita harus tahu mungkin perbedaannya. What is a formal invitation? A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, custom, or values. For example, invitation for opening a school, invitation for a graduation ceremony, and an invitation to a wedding. Nah, jadi formal invitation itu adalah sebuah undangan yang ada sebuah norma atau custom itu jadi lebih ke nilai-nilainya bernilai formal atau resmi. Jadi acaranya resmi, acaranya sakral kah, atau acaranya yang memang kemasannya tadi in agreement with us in the established norm. Oke. Sedangkan ini bagian-bagiannya. Common format of a formal invitation. Jadi si formal invitation itu ada common format atau format yang biasa ada di undangan resmi. Kita lihat the first line is the name of the person who invites, itu ya. Jadi di awal baris awal itu dicantumkan nama atau orang yang diundang ya, misalkan yang terhormat kalau bahasa Indonesia ya, tapi nanti kita lihat contohnya dalam bahasa Inggris. Ini bagiannya dulu. The second line is the request for participation. Jadi udah ada permintaan untuk hadir gitu ya, untuk datang. The third line is the name of person invited. Udah ada mulai nama-nama orang yang invited, yang diundang ya. Kalau tadi yang diundang. The fourth line is occasion for invitation. The fifth line is time and date, waktu dan tanggal. Terus sixth line the place, tentu saja harus ada waktu, harus ada occasion tuh acaranya apa gitu ya. Ini acara apa sih gitu. Kan misalkan kalau request for participation itu mohon berkenan hadir gitu kan Bapak dalam undangan Bapak A dan Ibu ini. Occasionnya dijelaskan dalam acara apa. Terus fifth line-nya itu tanggal berapa, hari apa, place di mana, dan the last line is request for a reply.
Ini nanti dirangkum ya, dicatat. What is the common format of formal invitation? Now, what is the social function of invitation or formal invitation letter or formal invitation is to inviting people to formal and social events gitu. Ini adalah fungsi sosialnya. Tentu saja kalau namanya undangan ya untuk inviting people, untuk mengundang people. What is the linguistic characteristics? Ya, maksudnya karakter kebahasaannya tentu saja harus simple, precise and concise word, detailed information. The tone should be friendly and sincere. Would should be chosen carefully. The style of writing should be formal. Ya, intinya harus singkat, padat dan jelas. Detail informasinya jelas juga formal. Jadi bahasanya dipilih sesuai dengan bahasa formal. Masa ngundang ke nikahan lu dateng ya, nggak gitu kan ya, jadi harus formal tentu saja. Nah, di sini juga selanjutnya ada format of layout, addresses of the addresser and the addressee, salutation tuh kayak salam gitu ya, body, state for whom the invitation is and by who it is given, ya untuk siapa dan dari siapa, reasons of invitation, alasan, date, time, place. Ada lagi kalau di formal itu RSVP itu adalah dari bahasa Prancis, katanya refundis s'il faut post plate, which mean please reply. Oke, dan terakhir signature. Oke ya, ini adalah bagian atau format dari layoutnya, gambarannya. Oke, just it for today, karena kita masih ada pertemuan lagi nanti. Jadi hari ini saya ulang, kita belajar atau mengenal tentang apa itu invitation. Tadi udah pengertiannya, terus typesnya, tipenya, terus ada format yang biasa ada. Lalu kita sudah tahu what is the social function, of course, for inviting people to formal and social event. Terus kita udah tahu unsur kebahasaannya atau karakter bahasa yang dipakai, dan format of layout. Nanti next meeting kita akan lanjutkan pembahasan dan kita akan mulai menyusun arrange, atau kan tadi di tujuan kompetensi dasar teman-teman harus bisa menyusun bahkan membuat formal invitation. Don't forget to write down the summary atau menulis rangkumannya dari pembelajaran hari ini di buku tulis. Oke, keep healthy and happy. Selalu jaga kesehatan dan bahagia. Jangan lupa bahagia karena imunnya biar naik. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.